Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ti wan nahdah. Amma ba'du. Pucuk dicinta ulama pun tiba, bertemu dalam saat berbahagia, laksana asam di gunung, garam di lautan, bertemu dalam kuali. Tiada kata yang paling indah dan 1000 mutiara yang paling berbobot, yang penuh makna pujian, hanyalah selintir kalimat yang tersirat dan tersurat dalam awal surah Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan dilimpahkan kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua semoga tetap tercurah dan dilimpahkan kepada sahabat dan tabi'innya, karena mereka telah ikut andil dalam menyatukan bangsa barat dan timur, mengikis habis segala bentuk ajaran komunis, membabat segala maksiat yang dapat menyesatkan umat, sekaligus membumi hanguskan kubu-kubu Yahudi Nasrani, sehingga sampai saat ini agama Islam masih tetap berkibar dan berkobar di seluruh sosok penjuru dunia. Para pemuda yang berbahagia, para pemudi yang dicintai. Berbicara pemuda, seiring dapati dalam banyak artikel bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan agama dan bangsa. Mereka adalah harapan bangsa yang akan berjuang demi masa depan negara yang lebih cerah. Mereka juga dalam waktu yang sama adalah tumpuan agama yang akan berjuang demi kejayaan Islam di masa mendatang. Kita semua maklum bahwa masa depan bangsa dan agama ditentukan oleh para pemuda-pemuda masa kini. Seiring dengan semboyan yang sering kita dengarkan, Subhanul Yaum Rijalul God, the young today is leader tomorrow. Ayeuna budak ngora, isukan pemimpin kara. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Bagaimana keadaan bangsa 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Jawabannya ada di tangan pemuda-pemuda masa kini. Dalam acara ini saya akan mengulas kisah cerita pemuda Ashabul Kahfi yang tersirat dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan Ta'wili Ayil Quran dijelaskan, ayat ini menerangkan perjuangan berdarah dari 7 pemuda Ashabul Kahfi yang membela kebenaran dan keyakinan. Alkisah di zaman dulu, pada masa transisi antara kenabian Isa dan Muhammad, bangsa Romawi dipimpin oleh seorang raja yang zalim dan sewenang-wenang yang bernama Dikianius, yang menerapkan sistem politik tangan besi. Siapa yang menentangnya maka akan dibunuh dan disingkirkan, dan siapa yang mentaatinya maka akan hidup tentram, aman dan sejahtera. Di antara mereka yang menentang ada sekelompok pemuda dengan keteguhan hati dan keyakinannya serta semangat reformasi. Mereka mengungkapkan kebenaran di hadapan raja yang zalim dan sombong ini. Namun ketika mereka mendengar
teman-teman mereka dibunuh dan dibantai secara massal, mereka pun bersembunyi dalam sebuah goa di Gunung bin Jalias. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu ke dalam goa, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sampaikanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10. Tak lama kemudian para tangan Raja Dicyanus melacak mereka, sehingga mereka menemukan goa tersebut dan akhirnya mereka menyumbat goa tersebut dengan sebuah batu yang sangat besar. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, pemuda-pemuda itu tidak mati, namun hanya tertidur selama 309 tahun. Subhanallah. Ketika mereka sadar, bangun dari tidurnya, mereka mendapatkan dunia yang baru dan penguasa yang lebih baik. Hadirin para remaja yang berbahagia, dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Ashabul Kahfi merupakan simbol pemuda yang kuat imannya, teguh pendiriannya, mantap akidahnya, siap membela kebenaran dan mempertahankan keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah goa daripada hidup bercermin bangkai penguasa. Ingatlah wahai para pemuda, perjuangan membela kebenaran, penumpas kemaksiatan, dan menyelamatkan bangsa dari kezaliman merupakan tugas para pemuda sebagai harapan bangsa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.